rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhikni bis salihin. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan dan juga nikmat waktu. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian kita seperti biasanya. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana syafaatnya lah yang akan kita harapkan di yaumil akhir kelak, dan semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati fillah semuanya, karena ini hari Sabtu, kita akan kajian Zazari seperti biasanya. Ya, untuk mungkin kepada Umi kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apakah sudah siap nih? Kita mulai kajian kita. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja. Sebelum kita mulai, siapkan untuk buku dan juga catatannya untuk mengikat ilmu pada pagi hari ini. Ya, langsung saja kepada Umi. Lupa, persilakan. Baik. Jazakallahu khairan. Sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Rabbi zidna علوما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا ya, tadi terlempar ya akhwat ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya. Warzuqna rabbi syrah
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah jana wa ahlana min ke bab makharijul huruf ya. Setelah kemarin kita berbicara tentang biografi Imam Ibnul Jazari, sedikit sebelum bab makharijul huruf, coba kita ini dulu ya tentang apa? Kita bahas sedikit tentang bab muqaddimah. Yaqulu raji yaqulu raji'a fi rabbi sami'i. Berkata raji, orang yang mengharapkan afwi rabbi sami'i, yaitu mengharapkan keampunan Tuhan dari Allah, dari Allah ya, Rabb semesta alam yang maha mendengar, as-sami' yang maha mendengar. Yaitu siapa? Muhammad ibnu al-Jazari. Muhammad ibnu al-Jazari asy-Syafi'i. Yaitu Muhammad ibnu al-Jazari asy-Syafi'i. Kemarin sudah dijelaskan tentang biografi dari Imam Ibnul Jazari. Kita langsung ke bait berikutnya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Segala puji bagi Allah, begitupun salawat Allah ya, doa dari Allah, rahmat dari Allah ala nabiyyihi untuk nabinya, wa mustafahu dan hamba pilihannya. Alhamdu itu adalah as-sana'u bil lisan ya, sebuah pujian yang diucapkan oleh lisan ya, alal jamilil ikhtiyari ya, atas dasar sukarela. Jadi alhamdu itu pujian yang kita ucapkan atas dasar keinginan kita sendiri ya, baik atas datangnya sebuah nikmat maupun tidak. As-salah itu maksudnya di sini as-salatu, bukan salat dalam arti salat ya, bukan. As-salatu wa sallallahu maksudnya adalah as-salah. As-salah ya, jika dari Allah, jika berasal dari Allah, itu maknanya adalah rahmat. Ya. Jika dari malaikat, diucapkan oleh malaikat, maka itu dinamakan istighfar, pemohonan ampun. Ya. Dan jika dari makhluk dari kita ya, dari manusia, maka itu maknanya adalah doa kebaikan, doa kebaikan. Jadi ketika kita mengucapkan wassallallahu ya, wassallallahu, jika itu berasal dari Allah, maka artinya rahmat Allah. Semoga rahmat Allah. Jika berasal dari malaikat, maka itu pengampunan, permintaan ampun ya untuk Rasulullah, istighfar. Dan jika dari kita, itu berarti maknanya doa kebaikan. Ya, wassallallahu ala nabiyyihi, untuk Nabi Muhammad, nabinya Allah, wafahu dan hamba pilihan Allah. Seperti kita tahu bahwa nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu ya, yang mendapatkan nubuah dari Allah. Lebih umum dibandingkan dengan rasul. Kalau rasul itu orang yang mendapatkan risalah dari Allah. Sebentar, akhwat. Ya, jika tadi nabi adalah manusia pilihan yang Allah berikan nubuah ya, dan rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan risalah. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi itu yang mendapatkan wahyu yang hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban untuk disebarkan atau untuk dilaksanakan untuk yang lain ya. Tapi adapun untuk dakwah secara umum, dakwah kepada Islam itu tentu kewajiban setiap nabi dan rasul ya. Bahkan kita sebagai seorang muslim pun mempunyai kewajiban dakwah yang sama. Tetapi secara syariah yang diturunkan kepada nabi itu khusus untuk mereka saja. Tidak diberikan atau tidak diwajibkan kepada umatnya. Beda dengan risalah. Kalau risalah itu memang ditujukan, syariah yang ditujukan untuk rasul dan juga untuk umatnya. Makanya nabi itu jauh lebih umum dibandingkan dengan rasul. Setiap
rasul dia pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi dia rasul juga ya. Dan jumlah nabi lebih banyak daripada jumlah rasul. Wa mustafahu, dan hamba pilihan Allah. Maksud hamba pilihan Allah itu adalah bahwa Rasulullah itu memang hamba pilihannya dari hamba pilihan. Ya. Dalam hadis dikatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah pemimpinnya Bani Adam, dan saya mengucapkan itu bukan dalam rangka berbangga diri ya, bukan dalam rangka berbangga. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Ini hadis diriwayatkan oleh Hakim ya. Fa'ana min khiyarin ila khiyarin. Maka saya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saya yang terbaik dari yang terbaik. Jadi hadis ini Allah mengambil atau memilih Bani Kinanah dari Bani Ismail, dari walad Ismail. Jadi dari keturunan Ismail, Allah mengambil Bani Kinanah yang terpilih untuk menjadi yang terbaik. Nah, dari Bani Kinanah, Allah mengambil kembali yang terbaiknya yaitu Quraisy. Dan dari Quraisy, Allah mengambil kembali yang terbaiknya yaitu Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim, Allah mengambil yang terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fa'ana min khiyarin ila khiyarin. Makanya aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, jadi betul-betul istifa Mustafa itu betul-betul dari hamba pilihannya gitu, dari pilihan-pilihan di antara yang pilihan. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi, yaitu Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Namanya adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Segini aja ya. Sampai ke nasabnya tersambung sampai ke Adnan ya. Ini kalau mau mempelajari ini ada di kitab, banyak ya kitab, salah satunya ada di kitab Tijan Ad-Daruri. Siapa namanya? Muhammad ibni Abdullah, yaitu ayahnya, ibni Abdul Muttalib, yaitu kakeknya, ibni Hashim, yaitu kakek buyutnya ya, kakek buyutnya. Nah, sampai ke Adnan. Nah, Adnan itu dari silsilahnya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim alaihis salam ya. Muhammad itu isim alam ya, yang diambil dari kata hamada yuhammidu Muhammadun, artinya yang terpuji ya. Dari kata apa? Hamada yuhammidu Muhammadan, tahmidan wa Muhammadan. Wa alihi, dan untuk keluarganya Rasulullah. Siapa yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah? Yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah adalah orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan dari Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Jadi kalau ada yang bertanya siapa sih keluarganya Rasulullah? Keluarganya Rasulullah itu adalah orang-orang yang beriman dari anak cucu Bani Hashim, dan dari Bani Al-Muttalib. Jadi anak cucu keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang beriman itu dinamakan keluarga Nabi. Wasahbihi ya, wasahbihi. Siapa itu wasahbihi? Dan para sahabat Nabi. Yang dimaksud dengan para sahabat ya, yang dimaksud dengan para sahabat adalah kullu muslimin. Satu, yang pertama kullu muslim, setiap orang Islam, laqiya nabiyya, yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau lahzatan, walaupun hanya sebentar.
Jadi seorang muslim yang bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun hanya sebentar, ya, walaulah sekejap sebentar. Wa mata musliman, dan meninggal dalam keadaan muslim. Jadi tidak termasuk pada pengertian sahabat orang yang bertemu Nabi dalam mimpi. Dan tidak termasuk dalam pengertian sahabat orang yang masuk Islam kemudian bertemu Rasulullah tapi kemudian mati dalam keadaan murtad atau keluar dari Islam, ya. Jadi syaratnya itu tadi, muslim bertemu Rasulullah memang secara fisik, ya, walaupun hanya sekejap, dan meninggal dalam keadaan muslim. Ini dinamakan sahabat Nabi. Insya Allah, ya. Keberuntungan yang didapatkan oleh generasi pertama yaitu mereka-mereka yang bisa melihat Nabi, bisa bertemu Nabi walaupun hanya sebentar. Dan jumlahnya itu banyak, ya, banyak, tidak terhitung, ada sekitar ratusan ribu sahabat, ya, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Nah, itu sahabat, ya, itu dinamakan sahabat. Makanya siapa Uwais Al-Qarni itu para ulama berbeda pendapat tentang status kesahabatannya beliau, ya. Kenapa? Karena seperti dalam kisah, Uwais bin Qarni itu pergi menemui Rasulullah, ya, sampai menitipkan ibunya, ya, dari negeri yang jauh karena imannya ingin bertemu dengan nabinya, ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi kan tidak ketemu Rasulullah, ya. Pada saat sampai ke Madinah, Rasulullah tidak ada di tempat, di Madinah atau di Mekah, ya. Saya kurang hafal. Sampai akhirnya kemudian karena meninggalkan ibunya, ya, tidak tenang, akhirnya kembali lagi meninggalkan kembali pulang, tidak bertemu Rasulullah. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah beliau termasuk sahabat atau bukan, tanpa mengurangi fadilah atau keutamaannya seorang Uwais Al-Qarni, ya. Seperti dalam hadis disampaikan, Umar bin Khattab sampai mencari-cari, ya, saking menginginkan doanya dari seorang Uwais Al-Qarni, karena Rasulullah SAW sudah menjamin doanya adalah doa yang makbul, ya. Masya Allah, karena baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Wa muqri'il Qur'ani Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani. Siapakah muqri itu, ya, orang yang membaca Al-Qur'an. Al-muqri, kalau kita membahas tentang yang namanya muqri atau orang yang istilah muqri, ya. Istilah muqri itu adalah man 'alimal qira'atal qur'aniyyata adaan wa rawaha musyafahatan wa ujiza lahu ay yu'allima ghairahu wa jalasa lil iqra. Siapa yang dimaksud dengan muqri? Yang dimaksud dengan muqri itu adalah orang yang mengetahui ragam-ragam qiraat, bacaan-bacaan qiraat Quran, adaan secara praktek, ya, dan meriwayatkannya kembali secara musyafahah, secara dari mulut ke mulut, dan dia sudah diberikan ijazah untuk mengajarkan kepada yang lain, dan telah duduk dan memiliki majelis lil iqra, telah memiliki majelis untuk mengajar kembali. Itu dinamakan muqri. Jadi muqri itu minimal sudah menguasai lebih dari satu qiraah, ya. Seperti yang kita tahu kan, qiraah itu jenis bacaan Al-Quran itu ada 10, ya. Maka minimal dia sudah mengetahui lebih dari 3 qiraah. Minimal sudah mengetahui atau sudah menguasai 7 jenis qiraah dan sudah mendapatkan ijazah untuk mengajarkan kepada yang lain dan sudah memiliki majelis lil iqra, majelis untuk mengajar. Wa fil hadits as-sahih, ya, dalam hadis sahih disebutkan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mukri itu adalah termasuk orang yang mendapatkan kebaikan daripada hadis ini. Dia belajar kemudian mengajarkannya. Wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Nah, dengan ma' muhibbihi yaitu maksudnya adalah orang-orang yang mencintai Al-Qur'an maupun orang-orang yang mencintai para muqri Al-Qur'an. Ya, jadi bisa dua atofnya. Bisa mencintai Al-Qur'an, bisa juga kepada mencintai para muqri Al-Qur'an, yaitu para pengajar dan pembelajar Al-Qur'an. Nah, Al-Quran sendiri apa sih? Al-Quran sendiri adalah kalamullah Ta'ala ya, kalamullah Ta'ala al-mu'jizu, yang memiliki sifat mu'jiz. Mu'jiz itu tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa melemahkan. Makanya dalam Al-Quran, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Fa'tu bisuratin, ya, maka datangkanlah satu surat, ya. Tapi fa'ilam taf'alu, jika tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa melakukan, ya, siapapun, karena Al-Quran itu memiliki sifat mu'jiz, ya, tidak bisa dikalahkan. Al-munazzalu, jadi kalamullah al-mu'jiz, al-mu'jizat, yang sifatnya mu'jizat, al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammad, yang diturunkan kepada dadanya Rasulullah, nabinya Rasulullah SAW, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mendapatkan pahala ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Makanya spesial, membaca Al-Quran itu menjadi sebuah pahala ibadah, ya, sebuah ibadah mendapatkan pahala tersendiri. Berbeda dengan membaca hadis, membaca buku itu kan tidak ada pahala ibadahnya, ya. Maksudnya bukan pahala ibadahnya itu secara umum saja. Adapun kalau membaca Al-Qur'an itu benar-benar memang dijadikan sebuah ibadah yang memiliki pahala yang besar, ya. Al-maktubu baina daffataini, yang tertulis di antara dua sampul, ya, dua sampul, ya, daffah. Al-maktubu baina daffataini al-manqulu ilaina, yang yang diriwayatkan kepada kita bitawaturi, dengan secara tawatur. Tawatur itu apa? Mutawatir. Ya, mutawatir, karena derajat Al-Qur'an itu sudah derajat mutawatir. Yang dimaksud dengan derajat mutawatir adalah diriwayatkan oleh sebanyak orang manusia, yang sebanyak orang manusia itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin bersepakat dalam kebohongan. Dan itu dalam diriwayatkan secara tawatur itu dalam setiap tobakot, dalam setiap tingkatan rawi riwayatnya, ya, dari mulai sahabat sampai ke kita. Nah, wa ba'du, setelah Imam Ibnu Jazari mengucapkan muqaddimah, wa ba'du, dan setelah itu, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini adalah pendahuluan fi ma'ala qari'ihi, untuk mereka-mereka yang ingin mempelajari atau membaca Al-Quran, untuk mereka yang ingin membaca Al-Quran, ayya'lamahu, untuk diketahui, yang wajib diketahui, ya, yang wajib. Jadi apa yang beliau tulis ini adalah pendahuluan atau bab-bab dasar atau ilmu-ilmu dasar yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari oleh mereka yang ingin membaca Al-Quran, ya, oleh mereka yang membaca Al-Quran. Idh wajibun alaihimu, karena wajib kepada mereka, muhattamu, dengan kewajiban, penekanan kewajibannya, penekanan lebih kuat, ya, qabla syuru'i awalan ayya'lamu, sebelum mereka membaca Al-Quran, mereka harus menguasai dulu, harus mengetahui ilmunya, harus menguasai dan harus
bisa secara praktik juga ya, tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga bisa secara praktik juga sebelum mereka membaca Al-Qur'an ya. Makanya seorang muslim ya itu apa namanya? Wajib mempelajari Al-Qur'an. Jadi dari mulai balita itu kan sudah mulai diajarkan ya, diajarkan huruf-huruf hijaiyah ya. Diajarkan cara membaca Al-Qur'an dari mulai Iqra ya, jilid 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memang memenuhi kewajiban yaitu bisa membaca Al-Qur'an sesuai tajwid ya. Nah, apa saja yang harus diketahui? Makharijal hurufi was sifati, yaitu makhrajnya, sifatnya, liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya mereka bisa membacanya dengan lughah yang paling fasih. Membacanya dengan lughah yang paling fasih. Muharriri tajwidi, muharriri itu di sini maksudnya adalah muhaqqiqi. Maksudnya betul-betul membacanya itu dengan tajwid ya, betul-betul mempraktikkan madnya, betul-betul mempraktikkan gunnahnya, makhrajnya, sifatnya. Jadi mempraktikkan tajwidnya itu betul-betul dengan sempurna. Wal mawaqifi, dan tempat-tempat wakaf ya, tempat-tempat berhentinya ayat ya, itu juga mempengaruhi. Wa madladzi rusima fil masahifi, dan apa-apa yang tertulis dalam Rasm Utsmani. Dan apa-apa yang tertulis dalam Rasm Utsmani. Jadi nanti kaitannya Rasm Utsmani itu kaitannya ada maktub mausul, ada taat ya, penulisan huruf ta, ada penulisan yang disambung dan dipisah ya. Oke, baru kita masuk ke bab makharijul huruf. Masuk ke bab makharijul huruf. Oke, lanjut Amma. Oke, apa itu makhraj? Makhraj itu jamak dari makharij. Artinya tempat keluar. Kan kalau yang pernah belajar bahasa Arab, kharaja itu artinya keluar. Maka makhrajun itu artinya tempat keluar. Jamaknya apa? Makharij. Jamaknya makharij yang artinya tempat-tempat keluar. Makharijul huruf. Al-huruf itu jamak dari harf ya. Jamak dari harf artinya ujung sesuatu. Atau secara istilah dia bermakna suara yang keluar dari tempat keluar muhaqqaq atau muqaddar. Suara yang keluar dari tempat keluarnya, yaitu dari makhrajnya, baik makhrajnya itu muhaqqaq atau tertentu atau muqaddar. Contoh yang muhaqqaq tertentu itu seperti makhraj huruf dal. Dia tertentu, muhaqqaq, yaitu dari mana? Dari ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Da, muhaqqaq. Nah, contoh makhraj yang muqaddar itu seperti makhraj jauf atau rongga mulut ketika mengucapkan huruf mad. Maka ketika kita mengucapkan huruf mad, a, i, u, itu muqaddar ya, dikira-kira saja karena memang tidak ada batasan secara spesifik sampai mana makhrajnya huruf mad ini, tidak ada, karena dia keluar seiring dengan berjalannya udara, berjalannya nafas sampai ya, nafas kan entah sampai mana ya ujungnya kan tidak bisa dilihat, tidak bisa ditentukan ya. Itu contoh makhraj muqaddar maupun makhraj muhaqqaq. Lanjut Amma. Oke. Jadi makharijul huruf maknanya adalah tempat keluarnya huruf dan letaknya
ya, tempat keluarnya huruf dan letaknya. Jadi dari mana dia keluar dan letaknya di mana. Pada saat terputusnya suara itu ketika disukunkan. Misalkan kita mengucapkan huruf ba, ketika kita mensukunkan kan berarti terputus. Ab, ab, ab. Nah, itu berarti di situ tempat keluarnya huruf dan letaknya di situ. Ab. Ya. Dan yang bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Makanya kalau misalkan kita mau mengetahui letak suatu huruf, di mana makhrajnya, di mana letaknya, sukunkan huruf tersebut. Misalkan kita mau mengetahui makhraj huruf kha, oh berarti di sini. Dia ada di tenggorokan paling atas. Atau kita mau mengetahui makhraj huruf huruf ain. Cuma di mana? Oh, dia di tengah tenggorokan. Ya, itu makna dari makharijul huruf. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui makhraj sebuah huruf disukunkan saja mim, am. Oh, berarti dia dari dua bibir. Ako. Oh, berarti dia dari, kita rasakan. Ako. Dia dari pangkal lidah. Ako. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ako. Lanjut. Nah, itu yang dinamakan atau pengertian daripada makharijul huruf, ya. Pengertian daripada makharijul huruf. Nah, huruf Arabiyah, huruf dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada al-huruf al-hijaiyah, ada al-huruf al-abjadiyah. Al-huruf al-hijaiyah adalah huruf hijaiyah, yaitu huruf al-mantuqah. Huruf al-mantuqah atau huruf yang terbaca. Huruf yang terbaca. Al-mantuqah. Huruf yang terbaca itu dinamakan huruf hijaiyah. Ya seperti kalau misalkan kita ngomong Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu namanya huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf itu digunakan ketika berbicara. Dan yang kedua ada al-huruf al-maktubah, al-abjadiyah atau al-maktubah, huruf abjad. Jadi abjad itu serapan dari bahasa Arab. Itu huruf yang ditulis. Huruf yang ditulis yang memang digunakan sebagai simbol. Ya, sebagai simbol. Nanti kita akan pelajari di berikutnya. Lanjut. Nah, ini pembagian lebih detailnya. Jadi, al-huruf al-arabiyah itu ada al-huruf al-ma'ani, ada al-huruf al-mabani. Al-huruf al-ma'ani adalah huruf yang memiliki arti atau memiliki makna. Huruf yang memiliki arti atau memiliki makna. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat, kata ya, kalau saya berbicara kalimat itu artinya kata ya, kalimat dalam bahasa Arab maksudnya. Kalimat itu memiliki tiga jenis. Ada kalimat ism, ada kalimat fi'il, ada kalimat harf. Nah, kalimat harf inilah yang maksudnya disebut dengan al-harf al-ma'ani. Al-huruf al-ma'ani. Al-harf al-ma'ani yaitu huruf yang memiliki makna. Seperti apa? Min, ila, fi, an, bi, li. Itu kan dia memiliki makna ya. Min dari ila ke fi di dalam. Bi dengan, li untuk. Ya, itu dinamakan al-huruf al-ma'ani. Memang huruf-huruf tersebut memiliki makna. Yang kedua, ada al-huruf al-mabani. Ada al-huruf al-mabani. Huruf yang dipakai untuk merangkai, yang digunakan untuk membuat sebuah rangkaian kalimat.
huruf yang digunakan untuk merangkai sebuah kalimat atau sebuah kata yang menjadi bangunan-bangunan sebuah kata. Misalkan saya mengucapkan kata kataba atau kitabun, kata kitabun yang artinya buku. Maka kitabun itu adalah rangkaian dari huruf. Huruf kaf, huruf ta, huruf alif, dan huruf ba. Ini dinamakan al-huruf al-mabani. Nah, al-huruf al-mabani terbagi menjadi dua. Ada al-huruf al-abjadiyah, ada al-huruf al-hijaiyah. Yang tadi saya sebutkan ya. Adapun huruf hijai, kalau abjadiyah dia ada 28 huruf. Abjadiyah ada berapa? 28 huruf. Sementara kalau huruf hijaiyah itu terbagi lagi menjadi dua. Ada huruf asli, ada huruf far'i. Nah, huruf asli itu dilambangkan dengan ada 29 huruf. Tadi kan kalau abjadiyah yang tertulis ya, kalau hijaiyah yang terucapkan, yang terucap ya. Lanjut. Berikutnya, belum bisa lanjut, slide-nya silakan. Ya udah. Al-huruf al-mabani atau al-huruf al-hijaiyah dia terbagi menjadi dua ya. Ada huruf tadi ya, huruf apa namanya? Ada huruf asli, ada huruf far'i. Kalau huruf asli itu memang ada lambangnya, tertulis, ada bentuknya, ada lambangnya. Tapi kalau huruf al-far'i itu tidak ada lambangnya, tidak ada bentuk tulisannya ya, tidak ada bentuk, tidak ada lambangnya. Nah, yang pertama al-huruf al-abjadiyah. Al-huruf al-abjadiyah atau huruf abjad yang tertulis itu terbagi menjadi dua. Ada masyriq, ada maghrib. Ini tidak ada keterangannya yang mana yang masyriq, mana yang maghrib ya. Sebentar. Ya. Yang pertama, yang abjad hawaz hutti kalamun sa'fas qarashat fakhadun dodhogun. Ini adalah huruf abjadiyah masyriqiyah yang dipakai oleh Arab bagian timur. Ya. Yang dipakai oleh Arab bagian timur. Adapun yang bawahnya abjad hawaz hutti kalamun sa'fad qarasat sakhadun dhaghashun. Ini adalah huruf abjadiyah yang digunakan di Arab bagian barat, Maghrib ya. Kalau yang atas masyriq, yang kalau yang bawah adalah Maghrib atau al-masyriqiyah al-maghribiyah ya. Yang di atas digunakan yang dal masyriq, yang di bawah indal maghrib ya, atau Arab bagian barat ya. Maghrib itu barat. Jadi ada perbedaan. Nah, lanjut slide berikutnya. Huruf abjadiyah yang maktubah yang ini ya, abjadiyah ini memiliki memiliki arti ya, memiliki lambang. Silahkan lanjut slide-nya. Nah, nilai pada huruf abjadiyah adalah Nah, ini nilainya akhwat. Kalau huruf hamzah itu nilainya 1. Ba nilainya 2.
jim nilainya maka harus dihafal ya. Abjad, hawaz, huti, kalamun, sa'tas, qarashat, sakhad, dhadhag. Harus dihafal itu urutannya. Karena nilai hurufnya berurutan. Hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, to 9, ya 10. Setelah 10 naik ya, setelah satuan naik ke puluhan, ya 10, kaf 20 sampai 90. Nah, di huruf qaf naik lagi menjadi ratusan, 100, 200 sampai dha 900. Terakhir huruf ghain itu nilainya 1000. Lanjut. Nah, nanti kalau huruf abjadiyah yang tadi itu ya, yang ada lambangnya, yang ada nilainya, itu akan kita ketahui pada akhir nazam atau akhir manzumah jazariyah, yaitu abiyatuha qafun wa zayun fil adad. Qaf itu berapa? Qaf itu tadi 100. Qafun wa zayun. Zai itu berapa? Zai tadi 9 ya. Qafun wa zayun. Oh, berarti jumlah dari bait jazar itu 109 bait. Jadi nilainya ditentukan dari yang tadi. Makanya beberapa daurah jazariyah itu ketika ujian, ketika pengambilan sanadnya itu menggunakan teknik dengan nilai yang tadi. Misalkan gurunya bilang, coba dadara, misalkan dadara, ini nilainya berapa? Nanti kalau sudah ketemu nilainya, dimasukkan ke baitnya. Misalkan nilainya itu 8, oh berarti masuk ke bait 8. Sebutkan baitnya, sebutkan penjelasannya, seperti itu. Di Mesir seperti itu. Jadi harus dihafal ya. Harus dihafal. Nanti saya tanya, misalkan, akhwat, abjad, berapa tuh? A 1, ba 2, jim 3, dal 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jadi berapa? Dijumlahkan. Nah, masuk baitnya yang kayak gimana bunyinya? Jelaskan syarahnya gitu. Itu al-huruf al-abjadiyah. Kemudian masuk ke al-huruf al-hijaiyah ya. Al-hijaiyah. Nah, al-huruf al-hijaiyah ya, itu ada 29 huruf. Dan ini ada lambangnya. Ada lambangnya ya. Lambangnya ini alif, hamzah, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ke ya. Ini lambangnya. Nah, huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf ini baru disusun oleh Al-Imam Nasr ibn Asim. Imam siapa? Al-Imam Nasr ibn Asim yang wafat pada tahun 90 Hijriah, yang disusun berdasarkan kemiripan bentuk hurufnya. Nih, ini kan mirip nih batasa, berarti disusunnya berdekatan. Jim, ha, kho, ini mirip juga, disusunnya berdekatan. Gitu. Ya, jadi disusun berdasarkan bentuk kemiripannya. Dan untuk membedakan, diberikan titik. Seperti ba, titiknya 1 di bawah. Ta, titiknya 2 di atas. Sa, titiknya 3 di atas. Di atas. Di atas ya. Nah, awalnya huruf hijaiyah tuh begini saja, tidak ada titiknya. Terus bagaimana mengetahui ini ba, ini ta, ini sa? Ya mereka sudah bisa memahami langsung dari struktur kalimatnya. Ya, dari struktur kalimatnya sudah bisa diketahui kalau ini adalah ba, ini ta, ini sa, ya. Jadi bentuk pemberian titik itu muncul tidak dari awal ya, tidak dari awal, tidak dari zamannya Rasulullah maksudnya. Lanjut. Nah,
huruf yang berbentuk alif yang tadi ada di awal itu adalah huruf hamzah, ya. Adapun huruf alif itu maksudnya adalah huruf mad. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambar yang tadi, yang pertama itu disebutnya hamzah bukan alif. Adapun kalau alif itu merupakan lambang dari huruf, ya, atau nama lain daripada huruf mad alif. Nah, adapun yang kemudian yang belum akhir tadi lam alif ditulisnya ini sebenarnya lam alif, ya. Kenapa ditulis lam alif? Karena alif itu selalu dalam kondisi sukun, ya. Alif itu selalu dalam kondisi sukun, dia tidak mungkin berharokat. Makanya kalau yang berharokat itu dinamakan apa tadi? Hamzah, ya. Alif itu selamanya tidak berharokat. Ketika kita menyebutkan alif sementara dia dalam keadaan sukun, ya, dalam keadaan mati, ya, maka harus ada yang membantu mendampingi dia supaya jadi bisa dibaca. Kan huruf sukun tidak bisa dibaca, ya kan? Yang mana membaca huruf sukun? Tidak bisa. Dibantulah harus dengan huruf yang lain supaya dia bisa terbaca. Maka dibantu dengan huruf lam. Dinamakan lam alif. Lam alif. Kenapa lam yang membantu alif bukan jim, misalkan jim alif, atau sin alif, atau ya alif? Enggak, kenapa dibantunya dengan huruf lam? Sebagai bentuk hutang budi, ya, hutang budi. Kenapa hutang budi? Karena sebelumnya lam juga ketika sukun dia sudah dibantu dengan hamzah, yaitu pada alif lam. Kata alhamdu itu kan lamnya dalam keadaan sukun. Lam ta'arif, ya. Lam ta'arif di situ kan dalam keadaan sukun. Orang Arab tidak mungkin memulai bacaan dengan huruf sukun. Alhamdu. Tidak mungkin. Karena kaidahnya kalau memulai kata, orang Arab itu kalau memulai kata pasti dimulai dengan huruf yang berharakat. Ya, kalau mengakhiri kata pasti diakhiri dengan huruf yang sukun. Alamin. Nah, itu kebalikannya, ya. Jadi karena tidak mungkin memulai huruf atau memulai kata dengan huruf sukun, dibantulah al-ta'arif tadi dengan huruf hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang kalau di awal dia dibaca, kalau di tengah dia gugur. Jadilah alhamdu. Katanya seperti itu penjelasan dari Ustaz Laili. Makanya di sini lam membantu alif sebagai bentuk balas budi saat lam ta'arif dibantu juga dengan hamzah wasal. Lanjut. Ya, lanjut. Ini masih ada kalimat-kalimat yang belum muncul nih, Aman. Ya, huruf far'i, ya, huruf far'i kan huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua. Ada huruf asli, ada huruf far'i. Huruf asli adalah huruf yang tadi, yang ada lambangnya. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, dal, dal, sampai akhir. Itu dinamakan huruf asli. Memang ada tulisannya, ada lambangnya. Nah, yang kedua adalah huruf far'i, huruf cabang, ya. Maksudnya huruf cabang karena memang dia ada bunyinya, tapi tidak ada lambangnya. Ada bunyinya, tapi tidak ada lambangnya, ya. Yaitu ada berapa? Ini ada 6, ya. Tadi Imam At-Tibi mengatakan bahwa huruf far'i yang pertama adalah sebentar, afwan. Imam At-Tibi mengatakan huruf-huruf far'i itu digunakan
dalam Al-Qur'an sebagai huruf-huruf tambahan, ya. Kemudian digunakan untuk meringankan bacaan, ya, seperti hamzah yang ditashilkan, ya. Jadi karena terasa berat, maka digunakan untuk meringankan bacaan. Atau huruf yang diimalahkan. Huruf yang diimalahkan, ya, diimalah. Kalau dalam imalah itu artinya membaca huruf harokat fathah miring menjadi kasroh, miring ke kasroh, ya. Harusnya A, jadi dibaca E. Kan dalam bahasa Arab tidak ada huruf konsonan E, ya. Nah, adanya itu yaitu tadi imalah, ya. Imalah itu juga ada dua, ada imalah sugro, ada imalah kubro. Yang imalah sugro itu dinamakan taklil. Condongnya itu sedikit aja. Ya, misalkan wadduha itu taklil namanya. Tapi kalau imalah sugro. Adapun kalau imalah kubro, dia berarti miringnya wadduhe. Kan beda ya. Yang tadi wadduhe, yang ini wadduhe gitu. Itu ada imalah. Dan imalah tidak hanya imalah itu termasuk kepada dialek, ya. Termasuk kepada dialek. Nah, bisa juga digunakan untuk apa namanya? Ismam, ya. Ketika kita melafazkan ismam, ketika nun yang diizharkan atau mim yang tidak diizharkan. Lanjut berikutnya, nah ini pembagiannya. Di slide berikutnya ada 8. Ya, ada 8 huruf far'i. Yang pertama adalah alif tashil. Alif tashil. Alif tashil itu apa? Hamzah, bukan alif. Hamzah yang dibaca ringan, ya. Hamzah yang dibaca ringan, alif yang dibaca ringan pada riwayat Hafs, ya. Contohnya pada riwayat Hafs di surat Fussilat, yaitu pada kata a'jamiyun tidak dibaca a, ya, karena berat, susah. Orang Arab itu susah kalau ngomong a, gitu kan, a. Tapi makanya ditasil a'jamiyun, a'jamiyun, a'jamiyun. Itu namanya tashil. Nah, alif tashil di sini ini dinamakan eh, banyak yang menggunakan imalah, banyak yang menggunakan taklil, ya, macam-macam, ya. Slide-nya tertutup. Nah, itu yang kedua. Tadi alif tashil, ya. Contohnya di surat apa? Fussilat ayat 44. Yang kedua di alif imalah, ya. Contohnya pada surat Hud. Kalau riwayat Imam Hafs di surat Hud ayat 41. Ini malah wajib, ya. Dan yang ketiga itu ada ismam sod. Ismam sod. Ismam sod itu gabungan sod dengan zai, ya, gabungan sod dengan zai. Seperti bacaannya riwayat Kumbul kalau saya tidak salah. Mereka tidak membaca dengan siratal mustaqim, tetapi ziratal mustaqim. Jadi mengismamkan atau menggabungkan antara sod dengan zai, ya. Hanya pada riwayat-riwayat tertentu. Itu juga termasuk harf far'i karena tidak ada lambangnya tapi terucap. Berikutnya
Huruf far'il berikutnya yang keempat adalah waw ismam. Waw ismam atau ya seperti waw. Ya ismam juga bisa. Ya ismam yang dibaca seperti waw. Qila, ya qila dibacanya wila. Atau saya bisa ini enggak? Saya harus bukannya. Oh, oh ya, oke, nggak masalah. Ya,